机？是啊，哦，我知道了。Jadi, film ini nyeritain tentang penjelajahan waktu yang balik ke masa lalu dengan membawa misi menghamili dirinya sendiri. Iya bener, misinya mencari orang untuk diajak silaturahmi kelamin. Ceritanya, bumi pada tahun 2046 terkena serangan alien. Karena serangan itu, 99% makhluk bumi mengalami kemandulan. Jelas populasi bumi terancam. Nah, si cewek ini adalah salah satu dari sedikit wanita yang masih bisa hamil. Tapi karena semua cowok udah mandul alias cuma bisa cerot tapi nggak tekdung, jadilah dia wakil dari bumi tahun 2046 yang balik ke masa lalu untuk mencari lendir suci. Di awal scene, kita bakal diliatin seorang cewek yang seperti sedang terbang atau mengambang tapi kelihatan kayak lari. Tapi ternyata si cewek ini lagi naik karpet terbang. Ya nggak juga. Yang di belakangnya ada pria paruh baya dengan baju yang juga separuh. Singkat cerita, si cewek ini ternyata dikejar oleh cewek lain, tapi dengan gagah, si cowok separuh baju ini mengorbankan dirinya agar si cewek bisa kabur. Pindah adegan, setelah itu kita bakal dikenalkan dengan karakter yang bermain di dalam film ini. Ada Cabul 1, Cabul 2, Cabul 3. Kita panggil aja trio Cabul dan si Alim. Si trio Cabul ini selalu ngelakuin hal konyol yang berujung sial, yang nantinya mereka bakal kena marah sama si Alim ini. Si trio Cabul ini selalu ngelakuin hal konyol yang tujuannya buat mencari bacol. Jadi, nanti sepanjang film, kita bakal dimanjakan dengan ayunan manja dari buah semangka khas Hong Kong. Buah yang manis, gurih, minimalis, dan nyaman saat digenggam. Yang jadi bacol mereka adalah cewek-cewek yang baru aja pindah di dekat kontrakan mereka. Ada Mia, Ceci, Gianna, dan Jen. Mereka adalah cewek-cewek yang belum lama pindah ke dekat kontrakan trio Cabul. Mereka berempat selalu diganggu oleh trio Cabul, tapi mereka selalu berhasil ngakalin ide mesum dari trio Cabul, yang ujung-ujungnya si trio mesum gak pernah dapat apa yang mereka pengen. Dari 4 cewek, salah satu dari mereka ada yang suka dengan si Alim, yaitu Gianna, seorang mahasiswa di Universitas IT yang ngambil jurusan hukum. Yang mana si Gianna ini agak familiar di mata saya. Oke, sebentar. Si Gianna ini dekat sama si Alim karena mereka sering belajar bareng. Sungguh figur mahasiswa yang sangat teladan. Tapi ya saya sangat familiar dengan figur mahasiswa seperti ini. Kalau di tempat saya nama lokalnya itu fuckboy. Jadi si Gianna ini senang sama si Alim karena dia pinter, ganteng, dan ganteng. Iya, gantengnya saya sebutin 2 kali. Kalau situ pinter tapi nggak ganteng, percuma. Karena yang ganteng tapi nggak pinter ya dimaklumin. Untung aja ganteng. Selanjutnya masuk ke adegan di mana si Gianna ini nemenin si Alim mandi. Si Alim disiram cat sama cowok yang iri ngelihat dia bisa dekat sama Gianna. Karena mereka mau makan bareng dan nggak mungkin pulang dulu, akhirnya si Alim mandi di kamar mandi kampus milik tim voli putri. Selama adegan mandi, si Gianna ini terlihat sange-sange bangau alias lubang pipisnya berdenyut, rahimnya hangat. Karena sudah tak sanggup menahan hawa nafsu untuk bersilaturahmi, dengan hati yang mantap, Gianna akhirnya melakukan mantap-mantap. Di tempat lain, ada 2 orang misterius yang muncul tiba-tiba dengan efek ala-ala Terminator. Namanya Paceng dan Puceng. 2 orang misterius ini ternyata alien yang merusak bumi di masa depan yang sedang mengejar si gadis perawan dari masa depan. Karena tidak punya petunjuk apapun, akhirnya mereka mengancam orang yang berada di sekitar tempat mereka muncul. Ternyata si gadis perawan, namanya Future ya, dari masa depan ini muncul di kontrakan si Alim dan mengaku padanya kalau dia sedang dalam misi mencari sperma terbaik untuk mengembalikan populasi bumi di masa depan. Iya, si Alim yang tidak percaya menolak untuk membantunya. Si Alim berkata kalau dia bukan pria gampangan yang bisa mantap-mantap sembarangan. Tapi si Alim ini mau membantu mencari orang lain yang cocok dan bisa membantunya. Karena cuma punya waktu 3 hari, akhirnya Future menurut dan sementara ini tinggal di tempat si Alim ini. Tapi si Alim menolak jika mereka harus tidur bersama. Katanya itu tidak pantas untuk orang yang baru saja kenalan. Akhirnya si Alim membawa Future ke balkon kontrakannya agar dia tidur di sana. Tapi di balkon, Future memeluk si Alim karena dia baik sekali.
yang tanpa sadar Gianna melihat mereka berdua yang sedang berpelukan dengan tatapan menyesal dan sedih. Sesuai janji, si Alim mengajak Future ke kampus untuk mencari orang yang lebih cocok darinya. Tapi bukannya mendapatkan orang yang tepat, Future malah bertemu dengan Sean, cowok yang iri ngeliat Gianna jalan sama si Alim. Saat mencoba ngecek si Sean ini, Future bilang kadar otaknya cuma 13%. Sean tidak terima dibilang bodoh. Saya juga tidak terima. Harusnya dia kan minus. Dan mencoba menyerang Future, tapi gagal. Karena kesal, Sean akhirnya berencana untuk membalas Future. Sean sudah tahu sebelumnya kalau Future tinggal di kontrakan si Alim. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Ternyata Future sedang dalam mode restart. Bener, mode restart. Seriusan. Jadi, si Future ini manusia yang udah ditanamkan teknologi di badannya. Jadi kalau si Future kaget yang kebangetan, yang gitu kan, dia bakal ngerestart kayak HP Xiaomi yang HDC. Saat Sean mau melakukan aksi bejatnya, beruntung si Alim ini pulang karena silitnya tidak bisa diajak kompromi. Seolah lupa dengan silit yang emosian, si Alim langsung menghadang Sean yang mau menerkam Future. Beruntungnya juga, mode restart Future sudah selesai dan langsung menyulap burung Sean menjadi simpul pramuka. Serius, disimpul titiknya. Malamnya, si Alim melihat Future yang sedang memasak dan meminta maaf soal kejadian sebelumnya. Future berkata kalau itu tidak masalah, karena dia bisa mengeluarkan sperma dengan sistemnya. Sungguh teknologi yang sangat dibutuhkan untuk sekarang. Di sini, si Alim dan Future terlihat seperti pasangan yang baru aja jadian. Tapi masing-masing dari mereka masih belum percaya dengan perasaan masing-masing. Singkat cerita, Gianna dan teman-temannya punya rencana untuk menjebak Future supaya Future menjauh dari si Alim dengan modus makan bersama, yang mana kue yang mereka bawa ternyata berisi ramuan entah itu apa, tapi efeknya mungkin seperti Insto dicampur Sprite. Familiar sekali saya dengan modus seperti ini. Oke, entah gimana caranya, si Future bisa menjauh dari si Alim dan teman-temannya. Karena adegan mengandung unsur keindahan tapi yang bisa melihat hanya alat kelamin kita masing-masing, jadi saya kasih teasernya aja, oke? Intinya, si Gianna melakukan ini untuk menunjukkan kalau si Alim ini punya dia. Future yang buru-buru pulang langsung kaget melihat si Alim ini sudah berselimut kulit. Dengan perasaan hancur, Future pergi dari kontrakan si Alim dengan menangis sambil diiringi petuah dari orang bijak. Cinta bisa menyakiti banyak orang. Memang, derita cinta tiada akhir. Anda yang jomblo nggak usah sok sedih. Punya aja enggak? Skip ke bagian selanjutnya. Di sini dua alien Paceng dan Puceng sudah tahu keberadaan Future dari mulut si Sean yang tidak sengaja berkata kalau Johnny-nya bisa menyimpul ini karena ulah si Future. Mendengar itu, Puceng dan Paceng langsung memasukkan racun ke badan Sean dengan cara mengemut. Iya, jadi Puceng dan Paceng ini memasukkan racun dengan cara mengemut puting Sean. Kata mereka, si Sean akan mati kalau tidak membantu mereka, karena cuma mereka yang punya penawarnya. Paginya, si Alim akhirnya mengetahui rencana dari Gianna untuk menjauhkan mereka berdua. Si Alim pun memarahi mereka dan mengatakan tujuan asli dari Future. Dengan perasaan yang masih emosi, si Salim pergi mencari Future bersama teman-temannya. Future yang kebingungan akhirnya pergi ke kampus untuk mencari orang selain si Alim. Tapi entah kenapa dia melakukannya seperti tidak niat. Ya wajar, efek galau. Jangan kan nyelesain misi, pas nangis aja bisa fales kalau kita galau. Gianna yang sedang menyesal meratapi kesalahan, kaget saat melihat Paceng dan Puceng datang bersama Sean yang bentuknya sudah seperti bonsai. Ternyata Paceng dan Puceng ingin menculik Gianna dan menyiksa teman-temannya untuk dijadikan umpan. Oke, sebentar, gini. Sebenarnya saya mau ceritain gimana cara Paceng dan Puceng ini nyiksa mereka. Tapi karena saya yakin kalian semua sudah dewasa dan bijak dalam mengambil keputusan, serta mampu membiayai diri sendiri, jadi saya skip. Saya kasih clue aja gimana kejadian aslinya, oke? Akhirnya, si Alim berhasil menemukan Future di kampus. Si Alim meminta maaf kalau sudah menyakiti hatinya dan mengatakan perasaan aslinya. Tanpa tedeng aling-aling, Future juga memiliki perasaan yang sama. Akhirnya, mereka berpelukan dan pulang ke kontrakan untuk menyelesaikan urusan orang dewasa. Betapa kagetnya si Alim dan Future melihat teman-teman Gianna sudah terkapar lemas dengan balutan kulit mereka yang mulus dan lekuk tubuh yang... Oke, fokus. Jadi, teman-teman Gianna ini sudah terbaring lemas karena disiksa oleh Paceng dan Puceng. Si Alim melihat tidak ada Gianna di sana. Tiba-tiba, teman Gianna ini terbangun dan mengeluarkan suara seperti Paceng dan Puceng. Ternyata mereka memberikan pesan kalau Gianna telah mereka culik. Kalau ingin Gianna selamat, si Alim harus membawa Future kepada mereka.
Singkat cerita, si Future datang bersama si Alim dan teman-temannya, dibantu oleh polisi botak yang sebelumnya diselamatkan oleh Future. Mereka berhasil merumahkan Puceng dengan menembakkan kepalanya. Tapi, Future harus rela ditangkap oleh Paceng. Si Alim yang mengetahui kalau Future akan diesek-esek di gudang, si Alim mencoba menghajar Paceng, tapi dengan sigap, Paceng langsung meratakan mereka dengan kekuatan gaib yang sampai saat ini saya tidak mengerti itu apa. Melihat anak-anak muda itu jatuh terkapar, si polisi botak berinisiatif mengajar Paceng dengan menaiki tabung oksigen yang diarahkan ke kepala Paceng. Tapi lagi-lagi Paceng berhasil menahan serangan itu dengan mudah. Future yang tiba-tiba tersadar langsung menancapkan besi panjang ke arah kepala Paceng dan seketika Paceng kalah dengan kepala sedikit bolong. Setelah adegan perkelahian antara Paceng Puceng versus Future CS, kita langsung disuguhi dengan adegan yang sangat familiar bagi para kalian pejuang tangan kanan. Setelah adegan yang cukup membuat para jomblo menghabiskan satu batang sabun ini, kita pindah ke adegan di mana si Alim dan Future berada di pinggir pantai. Seperti film-film pada umumnya, si Alim dan Future berciuman mesra seiring cahaya putih muncul di kepala mereka. Dan Future hilang pelan-pelan sampai akhirnya si Alim memeluk sebuah kekosongan. Sungguh kasihan, saya mengerti rasanya memeluk kekosongan. Setelah itu, film di skip 1 tahun setelah kejadian memeluk kekosongan. Kita akan melihat si Cabul 1 yang mencoba menjelaskan kemana teman-temannya. Si Alim, Cabul 2, dan Cabul 3 ternyata sudah pindah dan tinggal dia seorang. Tapi dia tidak sendirian, karena Giana dan 2 temannya sudah sangat tergila-gila dengan seks. Yang akhirnya, si Cabul 1 memanfaatkan kesempatan ini, tapi dia merasa lelah dan ingin kabur rasanya. Setelah itu, tamat. Sayang sekalian dia ingin tidak menjelaskan kemana perginya si Alim dan 2 teman cabulnya. Serta kenapa Future tidak memberi kabar selama 1 tahun. Yang sebelumnya dia hilang di telan kekosongan, dia berjanji akan kembali lagi. Ya, biarpun alur cerita yang dibuat film ini kurang begitu kuat, tapi jujur saya terhibur. Iya, Johnny saya yang terhibur. Maaf. Sebelum pamit, saya akan memberikan pesan sedikit untuk kalian semua. Selama masih muda, jangan anggurkan Johnny kalian. Beri dia petualangan yang bisa kalian ceritakan ke teman kalian dan buatlah mereka iri. Oke, makasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Buat kalian yang mau request film apa selanjutnya, bisa kalian komen di kolom komentar. Terima kasih.